Baik, apa kabar teman-teman semua? Kami harap kalian baik-baik saja, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Baik, hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Wayan Festia Erika Safitri, dan rekan saya, Niluh Yusna Dewi, akan mempresentasikan mengenai koperasi simpan pinjam. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Niluh Yusna Dewi. Untuk waktunya saya persilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai koperasi simpan pinjam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam? Seperti yang kita tahu pada umumnya, koperasi simpan pinjam kegiatannya itu meliputi menyimpan dan meminjamkan uang tersebut kepada anggota. Nah, di sini maksudnya bagi anggota yang kelebihan dana itu menyimpan uang atau dananya di koperasi. Kemudian bagi anggota yang kekurangan dana atau membutuhkan uang, itu bisa meminjam uang atau dana tersebut ke koperasi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai siklus akuntansinya. Sama seperti pada perusahaan pada umumnya, pada koperasi juga siklusnya itu pertama harus ada transaksi. Transaksi yang di sini misalkan terjadi pembelian, peralatan ataupun perlengkapan, terjadi peminjaman, kemudian dan masih banyak lagi, dan mungkin akun-akunnya ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Saya tidak akan menjelaskan mengenai akun tersebut. Kita lanjut. Nah, setelah adanya bukti-bukti transaksi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menjurnal, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Biasanya itu dilakukan per tanggal. Seperti contoh, selanjutnya setelah mencatat transaksi-transaksi yang terjadi, akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Dan sini dikelompokkan akun-akunnya itu sesuai dengan golongannya, misalkan kas, piutang anggota, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, dan lainnya. Setelah dilakukan pengelompokan, itu baru dibuatkan neraca kembali. Setelah neraca lanjut ini, baru dibuatkan laporan keuangan yang diperlukan untuk nantinya pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan-kebijakan untuk kedepannya. Nah, untuk laporan keuangan ini akan dilanjutkan dijelaskan oleh rekan saya, Tia. Nah, sebelum itu saya ingin menekankan sedikit mengenai neraca lajur pada koperasi. Nah, agak sedikit berbeda. Itu semua keterangannya itu sama, hanya satu yang berbeda, yaitu pada kolom ke 8 dan kolom ke-9. Ini 8 ke-9 kalian sudah bisa lihat. Nah, di sini kalau pada perusahaan pada umumnya itu menggunakan laba atau rugi. Nah, kalau di koperasi ini menggunakan sisa hasil usaha atau hasil usaha. Itu yang dilakukan karena pada umumnya itu kan prinsipnya pembagian SHU anggotanya seperti itu. Jadi berbeda sedikit hanya di keterangan ini berbeda. Jadi mengingat kembali nanti pada saat pembuatan neraca lajur itu tolong diperhatikan agar jangan sampai terjadi kekeliruan. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan koperasi. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi adalah sebuah laporan mengenai posisi keuangan koperasi yang di dalamnya juga terdapat laporan mengenai sisa hasil usaha koperasi yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota pengawas dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Nah, laporan keuangan koperasi ini sedikit berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perbedaannya di laporan keuangan koperasi dibagi atas 4. Yang pertama ada laporan sisa hasil usaha, yang kedua ada neraca,
yang ketiga ada laporan promosi anggota, dan yang keempat ada laporan arus kas. Nah, mari kita bahas satu persatu dari jenis laporan keuangan koperasi. Untuk yang pertama ada laporan hasil usaha koperasi. Laporan hasil usaha koperasi ini adalah menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dan SHU selama satu periode. Nah, di laporan sisa hasil usaha ini didapatkan dengan cara mengurangkan antara pendapatan koperasi dengan beban yang dikeluarkan koperasi. Berikut ini akan saya berikan contoh laporan sisa hasil usaha koperasi. Nah, dari laporan perhitungan hasil usaha koperasi karya utama dapat dilihat bahwa pendapatan koperasi sebesar 6 juta yang didapat dari pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan provisi. Gabungan dari pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan provisi dinamakan dengan bruto, yaitu kontribusi anggota kepada koperasi atas jasa yang telah diberikan koperasi kepada anggotanya. Untuk bisa memberikan jasa kepada anggota, koperasi mengumpulkan modal dari anggota dan meminjam dana dari bank. Namun, atas pinjaman dana dari bank tersebut, koperasi harus membayar bunga sebesar Rp1.140.000. Pengorbanan ekonomi koperasi untuk membayar bunga pinjaman ini disebut dengan beban pokok. Selisih antara partisipasi bruto dan beban pokok inilah yang dapat menghasilkan SHU kotor sebesar Rp4.860.000. Sedangkan untuk pengorbanan ekonomi lain seperti pembayaran gaji, beban penyusutan, pemakaian perlengkapan, jumlahnya sebesar Rp1.420.000. Kemudian didapatlah SHU bersih sebesar Rp3.440.000 yang diperoleh dari pengurangan SHU kotor dengan total beban operasi koperasi. Nah, yang selanjutnya ada neraca. Neraca di sini hampir sama dengan neraca yang digunakan di perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Neraca di laporan keuangan koperasi memuat mengenai sumber daya yang dimiliki koperasi selama satu periode dan dari mana saja sumber-sumber tersebut didapat. Untuk bentuk neraca ada dua. Yang pertama ada bentuk T yang menyajikan aktiva dan pasiva secara berjejer. Aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Sedangkan yang kedua ada bentuk laporan. Bentuk laporan menyajikan aktiva di atas kemudian dilanjutkan di bawah pasiva. Bentuk laporan ini memuat posisi aktiva dan pasiva secara memanjang ke bawah. Berikut ini akan saya berikan mengenai contoh bentuk laporan neraca, bentuk T, dan bentuk laporan. Nah, untuk bentuk yang pertama ada neraca dengan bentuk T, yaitu dapat dilihat posisi aktiva dan pasiva sejajar di mana aktiva berada di sebelah kiri sedangkan pasiva berada di sebelah kanan. Kemudian bentuk kedua dari neraca yaitu bentuk laporan. Dapat dilihat bentuk neraca dalam bentuk laporan ini adalah memanjang ke bawah, di mana aktiva berada di atas dan pasiva berada di bawah, di mana jumlah aktiva dan pasiva adalah sama atau seimbang. Nah, untuk susunan neraca dalam laporan keuangan koperasi hampir sama dengan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yaitu diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya, dimulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian utang, dan kemudian modal. Namun perbedaannya untuk ekuitas atau modal di sini sedikit berbeda karena ekuitas koperasi didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi dari anggota, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang menambah modal koperasi. Nah, yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang memuat mengenai arus kas koperasi, arus masuk dan arus keluar kas tersebut selama satu periode koperasi. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh laporan arus kas koperasi. Dari laporan arus kas koperasi karya utama di sini dapat dilihat bagaimana arus kas masuk dan kas keluar dari koperasi tersebut dan untuk apa saja kas tersebut.
Nah, yang terakhir, yang keempat, ada laporan promosi anggota. Perlu diingat, tidak semua koperasi membuat laporan promosi anggota. Hanya koperasi-koperasi tertentu saja yang membuat laporan promosi anggota. Nah, laporan ini memuat mengenai manfaat yang diterima anggota dari koperasi selama satu periode tertentu. Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam laporan promosi anggota ini, yang pertama ada manfaat ekonomi yang diberikan koperasi atas pembelian barang atau pengadaan barang yang dilakukan. Yang kedua, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama. Dan yang ketiga, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada manfaat ekonomi dalam bentuk sisa hasil usaha. Nah, yang terakhir, setelah kalian membuat laporan keuangan, proses terakhir dari pembuatan laporan keuangan koperasi ada pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu untuk menutup saldo-saldo akun nominal ke dalam saldo akun real. Nah, hal ini hampir sama juga dengan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang sudah kalian pelajari. Sedangkan untuk langkah-langkah pembuatan jurnal penutup dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan pembuatan jurnal penutup di perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu dengan cara memindah bukukan saldo-saldo di akun laba rugi ke kebalikannya. Contohnya yang pertama, mendebet akun pendapatan yang saldo normalnya dikredit dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengkredit semua akun beban dan mendebet akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit SHU sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga, menutup akun SHU dengan cara mengkredit akun-akun yang merupakan komponen yang dialokasikan ke SHU dan mendebet akun SHU. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Tetap sehat dan sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih.